Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada petang ini kita berkumpul bersama sebagai gereja untuk mengawali Trihari Paskah dengan misa perjamuan Tuhan. Sebuah momen yang menandai bagi kita semua peristiwa bersejarah, yaitu ketika Tuhan mendirikan Ekaristi. Justru didirikan ketika Ia mengadakan perjamuan malam terakhir dengan murid-muridnya. Maka malam ini kita sebagai gereja diundang untuk mengingat ketika Tuhan mengumpulkan para muridnya untuk makan perjamuan Paskah bersama mereka. Dan pada kesempatan itu Tuhan memberi kepada para muridnya perintah baru yang ditunjukkannya melalui teladan, contoh yang dilihat oleh para murid. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kita mau mengenangkan bahwa Ekaristi Kudus adalah tugas yang diberikan Tuhan kepada gereja. Demikian juga semangat dan perwujudan cinta kasih, yakni saling membasuh kaki, adalah cara hidup gereja. Dalam bacaan pertama tadi, kita mendengar kisah dari kitab Keluaran. Kisah di mana bangsa Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir. Tuhan memerintahkan umatnya untuk mengadakan Paskah pertama di tanah Mesir itu, yang menandai bahwa di saat itulah Tuhan mengunjungi umatnya dan Ia melaksanakan keselamatan bagi bangsa Israel. Mereka dimerdekakan dari perbudakan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat atau kita mendengar kisah tentang Paskah orang Israel tadi, nampak di sana bahwa Tuhan meminta bangsa Israel itu untuk menyembelih anak domba dan darahnya dioleskan di depan pintu mereka untuk menandai bahwa pintu-pintu yang ditandai dengan darah anak domba itu mereka akan diselamatkan. Dan pada malam hari ini kita juga merayakan atau kita mengenangkan Paskah Kristiani. Kalau orang Israel merayakan Paskah berarti menyembelih domba, sementara Paskah Kristiani kita rayakan seperti Yesus merayakannya bersama dengan murid-muridnya. Dalam perjamuan terakhir yang kita dengarkan dalam bacaan kedua dan bacaan pertama, dikisahkan bagaimana perjamuan Kristiani itu ditegaskan di sana. Santo Paulus kepada jemaat di Korintus menyampaikan bahwa Tuhan sendiri mengadakan perjamuan Paskah yang berbeda dengan kebiasaan orang Yahudi. Tuhan ingin mengadakan perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, tetapi yang menarik adalah dalam perjamuan itu tidak ada domba Paskah yang disembelih, melainkan Tuhan sendiri yang mengambil peran utama itu. Saat Ia berdoa, Ia memecahkan roti untuk para muridnya, Ia membagikan roti itu, lalu Ia mengatakan, "Inilah tubuhku." Dan ketika Ia mengucapkan berkat atas anggur dan memberikan kepada para murid anggur itu, Yesus berkata, "Inilah tubuhku." Jadi Paskah Kristiani korbannya bukan domba hasil karya manusia, tetapi adalah Tuhan sendiri, kasih Allah sendiri yang menjadi korban. Kita turut serta dalam pengorbanan Tuhan bagi murid-muridnya, bagi kita semua. Disinilah perbedaannya.
Kalau dalam Paskah Yahudi, orang menunjukkan hasil buminya, hasil pekerjaannya kepada Tuhan agar Tuhan berkenan. Tetapi dalam Paskah Kristiani, Tuhan memberikan dirinya kepada kita supaya kita bersatu dengannya menjadi korban yang pantas bagi Allah. Dengan demikian mau dikatakan bahwa keselamatan atau Paskah dalam konteks Kristiani, dalam iman kita bukan berasal dari upaya manusia, tetapi dari inisiatif, dari kehendak Allah, bahkan dari karya Tuhan sendiri bagi kita. Dengan demikian, merayakan Paskah berarti kita menyatukan diri kita dengan Tuhan semata-mata. Kita mempersembahkan hidup kita bersama dengan Tuhan yang sudah mempersembahkan dirinya bagi kita. Itulah sebabnya saudara-saudara yang terkasih, pada malam ini saat kita semua berkumpul bersama untuk memperingati malam ketika Tuhan memulai sengsaranya, dimulai dengan fase di mana ia mengadakan perjamuan tubuh dan darahnya bagi para muridnya, kita mau mengingat bahwa Tuhan mempersembahkan dirinya sendiri, tubuhnya, darahnya yang paling berharga secara sukarela bagi kita. Dan dengan mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi ini, Tuhan mengundang kita, bahkan Tuhan mempersatukan kita semua dengan dirinya. Dia membukakan bagi kita gerbang keselamatan dan kehidupan kekal. Ia memberikan kepada kita pembebasan dan juga kemampuan untuk melepaskan diri dari belenggu dosa. Saudara dan saudariku yang terkasih, dengan demikian merayakan perjamuan malam bersama dengan Yesus pada malam hari ini berarti kita mau menjadikan diri kita serupa dengan Tuhan, meniru Dia. Maka dalam perayaan ini kita nanti akan melihat peragaan bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Peragaan itu hanyalah sebuah contoh bagaimana kita harus membasuh kaki satu sama lain. Dan itu bukan hanya tontonan yang kita lihat di sini, tetapi membasuh kaki itu harus dilanjutkan dalam hidup kita setiap hari. Tuhan Yesus mengatakan di dalam bacaan tadi, kalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kalian harus saling membasuh kaki satu dengan yang lain. Artinya pelayanan memberikan diri, memberikan hidup seperti Tuhan memberikan hidupnya kepada kita, kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan nyata kita, di rumah kita, di dalam tempat kita bekerja, di gereja dan dimanapun saja. Melayani, membasuh kaki, itu berarti kita mau memberikan atau kita bersedia untuk membersihkan segala sesuatu yang tidak baik. Kaki yang dibasuh itu adalah gambaran dosa yang dibersihkan oleh Tuhan. Dalam hidup sehari-hari kita berjumpa dengan pengalaman, kita berjumpa dengan peristiwa di mana kita melihat ada kesalahan, ada dosa, ada tindakan yang tidak tepat yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, orang yang kita kasihi, keluarga kita, anggota gereja kita, anggota keluarga kita. Kita diundang untuk mengikuti jejak Yesus, bukan membicarakan keburukan orang, bukan menunjuk kesalahan orang dan merendahkannya,
tetapi justru kita diundang seperti Yesus yang rela berlutut di hadapan murid-muridnya yang berdosa itu dan membasuh kaki murid-muridnya. Maka demikian juga ketika kita melihat ada ketidakberesan, ada dosa, ada kesalahan, kita justru diundang untuk rela, lemah lembut dan rendah hati, mau membasuh dan memperbaiki hidup bersama kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, akhirnya semoga dengan perayaan Trihari Paskah yang kita mulai dengan hari Kamis Putih ini, kita berpegang pada perintah yang Tuhan berikan kepada kita, sebuah pengingat bagi kita masing-masing sebagai anggota gereja Allah, yakni memiliki tanggung jawab dan panggilan khusus dalam kehidupan kita setiap hari untuk melakukan apa yang kita bisa lakukan agar kita dapat mengilhami lebih banyak orang melakukan karya cinta kasih yang nyata dan kemudian mengantar setiap orang semakin percaya kepada Tuhan karena mereka melihat Tuhan dan kebenarannya melalui tindakan, perkataan, dan cara hidup kita. Inilah yang diingatkan kepada kita pada hari ini, pada Kamis Putih ini, saat kita memasuki Trihari Paskah, puncak dan latihan ketaatan kita yang nyata. Akhirnya, semoga Tuhan Juru Selamat kita yang mengasihi kita, terus-menerus menyertai kita, membimbing kita dan menguatkan kita dalam perjalanan iman kita, sehingga setiap pengalaman, setiap peristiwa-peristiwa hidup kita, khususnya selama hari-hari suci Paskah ini, semakin memperkaya dan menginspirasi kita untuk memungkinkan kita melakukan apa yang baik di hadapan banyak orang, agar mereka percaya Tuhan sedang melakukan karya kebaikannya kepada mereka. Semoga Tuhan dipuji sekarang dan selama-lamanya. Amin.